Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo, adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920. Bung Tomo tumbuh di keluarga yang menghargai pendidikan, tapi sayang pada usia 12 tahun, Bung Tomo tidak bisa melanjutkan pendidikan di Mulo atau pendidikan setara sekolah menengah pertama akibat dampak depresi yang besar melanda dunia. Meski begitu, Bung Tomo akhirnya bisa masuk ke HBS atau pendidikan menengah umum secara korespondensi dan tercatat sebagai murid yang dianggap lulus meski tidak secara resmi. Pada tahun 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus muda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori oleh Jepang. Bisa dibilang inilah titik awal keterlibatannya dalam pertempuran 10 November. Dengan posisinya itu, ia bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Terlebih sejak itu, Bung Tomo juga memimpin barisan pemberontak rakyat Indonesia di Surabaya. Pada masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan, suasana di Surabaya sangat mencekam setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI datang ke Surabaya bersama dengan tentara Nica. Misi tentara sekutu ini adalah memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Namun diam-diam, mereka juga punya niat mengembalikan Indonesia sebagai jajahan pemerintah Belanda. Itu merupakan sesuatu yang membuat marah rakyat Indonesia di Surabaya. Sebagai bangsa yang sudah menyatakan kemerdekaan, harga diri rakyat Indonesia di Surabaya seolah terinjak-injak ketika pada 18 September 1945, Belanda mengibarkan bendera negaranya di Hotel Yamato. Bentuk perlawanan rakyat, disobeknya kain biru pada bendera Belanda itu hingga hanya bendera merah dan putih yang tersisa. Suasana di Surabaya terus memanas sampai 30 Oktober 1945. Pemimpin Inggris Brigadir Jenderal Malabi terbunuh karena tembakan granat seorang pemuda Indonesia. Situasi ini memancing konflik. Inggris mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata pada 10 November. Tetapi rakyat melawan. Inilah puncak pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo terus menggelorakan semangat arek-arek Surabaya untuk menentang penjajah. Ia meneriakkan orasi yang kita kenal sampai sekarang. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka
kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau tidak akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Puncak pertempuran yang terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya, kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan.